lagi, fams. Sungguh miris menjadi jomblo, berharap jodoh supaya enteng. Kalau sedang di kota Solo, jangan lupa makannya tengkleng. Ahai! Oh iya, fams, pada nyangka nggak sih kalau kain-kain cantik yang biasa ada di objek wisata pantai, ternyata asli buatan Solo, Jawa Tengah. Cus, tonton terus ya. Ini loh kuliner legendaris dari kota berslogan Wisata Spirit of Java. Buat yang belum sarapan, semoga tahan ya sama godaan tengkleng. Kuah panas penuh rempah berpadu dengan pedasnya cabai rawit merah utuh, nyatu banget sama gurihnya kambing di dalamnya. Widih, yakin deh kamu pasti bakalan ngiler. Hehehe. Berbeda dengan gulai, cita rasa tengkleng sama dengan tongseng. Kuahnya tanpa santan dan lebih berwarna gelap kecoklatan. Tentu saja dengan isian tulang kambing yang cukup mendominasi. Nah, supaya tekstur dagingnya empuk, proses masaknya lumayan lama loh. Bisa 3 hingga 4 jam lamanya. Konon pada awalnya, dulu di kota Solo, nggak semua orang loh bisa menikmati lezatnya daging kambing. Hanya mereka kaum bangsawan dan petinggi Belanda saja yang terbiasa menikmati beragam olahan daging kambing. Nah, berhubung hanya dagingnya saja yang saat itu lazim dinikmati ya fams, para juru masak maupun kaum pekerja di masa itu nggak habis akal. Oleh mereka, kepala dan tulang kambing yang terbuang akhirnya diolah kembali menjadi sebuah santapan yang nggak kalah nikmat pastinya. Tapi kalau tengkleng yang sekarang isinya nggak cuma tulang aja, daging-daging yang menempel pada tulangnya juga banyak. Kalau mau ditambah jeroan kambing juga boleh fams, sesuai selera masing-masing aja. Hehehe. Sebagian masyarakat percaya mengkonsumsi daging dan jeroan kambing bisa menaikkan tekanan darah dan kolesterol tuh. Tapi nggak perlu khawatir fams, pada daging dan jeroan kambing juga mengandung gizi dan nutrisi yang baik bagi tubuh kok. Asalkan konsumsinya tidak berlebihan dan terus-menerus ya, aman. Oh iya, menikmati seporsi tengkleng dengan nasi panas nggak lengkap tanpa adanya kerupuk. Tapi kerupuk yang satu ini beda loh. Bahan utama pembuatan kerupuk ini adalah beras. Kerupuk ini konon sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dulu loh. Sulitnya pangan di masa itu membuat sisa-sisa nasi yang terbuang dimanfaatkan kembali menjadi kerupuk. Kalau di Solo, kerupuk ini namanya karak. Tapi di Kebumen namanya legendar. Rasanya nggak kalah cetar. Ahai! Coba bikin yuk. Siapkan dulu bahan-bahannya. Ada beras, garam, terasi, dan bawang putih. Jangan lupa air, minyak, dan juga tepung kanji atau aci. Cus, cuci berasnya sampai bersih ya. Kalau untuk konsumsi pribadi, mau pakai nasi sisa kemarin juga boleh fams. Tapi kalau untuk dijual atau disajikan pada tamu, pakai beras yang baru dong ya. Agak berbeda dengan memasak nasi untuk dikonsumsi. Nasi yang dibuat untuk bahan legendar dimasak dengan takaran air sedikit lebih banyak. Persis deh ketika hendak memasak bubur. Siapkan perapian dan jangan lupa ditutup ya pancinya. Ulek bawang putih bersama garam dan terasi. Kalau suka legendar dengan rasa yang kuat, silakan beri tambahan bawang putih atau terasi yang agak banyak ya. Sesuai selera aja. Yang penting sih nguleknya harus sampai halus. Nah, sudah mendidih tuh. Saatnya bumbu halus masuk. Aduk hingga tercampur rata ya. Oke, siapkan adonan tepung kanjinya yuk. Kanji atau tapioka adalah tepung pati yang diekstrak dari umbi singkong. Cukup beri sedikit air, lalu aduk dengan tangan hingga tepung menjadi larut. Sip deh, campurkan kanji yang sudah dicampur air ini ke dalam panci ya. Kanji atau biasa disebut dengan aci memiliki sifat yang kenyal hingga sering dimanfaatkan sebagai perekat alami bahan makanan. Terus diaduk sampai adonan karak legendar ini mengental atau kandungan airnya sudah berkurang ya fams. Oke deh, kalau sudah siap untuk dicetak. Supaya nggak lengket, olesi alasnya dengan minyak sayur. Kemudian ambil 1 sendok adonan legendar, pipihkan di tampah atau alas cetaknya. Biasanya sih adonan karak legendar yang baru masak langsung dicetak selagi panas atau sedikit hangat. Soalnya nih,
Kalau sudah dingin, tepung aci pada adonan akan membuatnya menjadi lengket dan sulit dipipihkan. Untuk ukurannya sih jangan terlalu besar dan tebal. Kalau terlalu tebal, nanti kerupuk karak legendar tidak akan mengembang saat proses penggorengan. Nih Pams, 1 liter beras bisa jadi 4 hingga 6 tampah karak legendar. Banyak juga ya. Hasil cetakan adonan karak legendar kemudian harus dijemur hingga benar-benar kering dulu. Ingat ya, harus benar-benar kering supaya hasilnya bisa maksimal. For your information ya fams, usaha pembuatan kerupuk karak legendar di sini hanya memanfaatkan sinar matahari saja untuk penjemurannya. Kalau cuaca sedang terik sih, sehari 2 hari cukup. Tapi kalau lagi mendung, sabar-sabar aja deh nunggunya. Nah, berhubung sudah ada yang siap goreng, ayo deh langsung kita eksekusi. Untuk menggoreng kerupuk karak legendar supaya mekar sempurna, minyaknya memang harus panas betul, fams. Tapi kalau minyak sudah panas, sebaiknya gunakan api sedang saja. Gorengnya sih sebentar, asalkan sudah mekar, siap untuk ditiriskan. Kerupuk karak legendar cocok untuk segala situasi. Mau disantap pakai nasi, enak. Dimakan buat cemilan kayak begini, enak juga. Pokoknya nggak ada yang nggak enak deh. Ahai! Emang sih fams, makan nasi tanpa kerupuk bagi sebagian besar masyarakat Jawa rasanya seperti ada yang kurang. Sama mungkin seperti masyarakat Sunda makan nasi tanpa sambal dan lalapan. Nah, ngomongin sambal nih fams, di Jawa Tengah khususnya wilayah Solo dan Wonogiri ada yang namanya sambal cabuk. Sambal ini jadi favorit fams, warnanya hitam dan berbahan wijen. Biasa disajikan dengan nasi panas atau pakai ketupat juga nikmat. Nih, kita kasih tahu cara bikinnya. Sangrai wijen sampai warnanya berubah menjadi kehitaman. Gunakan api sedang saja ya, supaya wijen tidak terlalu gosong. Biasanya sih wijen yang disangrai akan loncat-loncat tuh di dalam panci. Ahai! Oke, siap dihaluskan nih. Mau ditumbuk atau diulek? Sama aja fams. Kalau sudah halus, wijen kembali harus disangrai agar aromanya semakin keluar. Baru deh diulek lagi. Proses membuat cabuk hingga menghitam memang panjang. Bisa 2 hingga 3 hari lamanya. Nah, berhubung cabuknya sudah ada yang jadi, saatnya mengulek sambal yuk. Haluskan bawang putih, cabai rawit merah, dan garam. Setelah bumbu halus, tambahkan wijen. Sebagai penyedap dan penguat aroma yang alami, gunakan beberapa lembar daun jeruk. Kalau dirasa udah cukup halus, tinggal campurkan dengan cabuk hitam yang sudah jadi nih. Ulek kembali hingga bumbu halus dan cabuknya tercampur rata ya. Eits, ada rahasianya nih. Kenapa sambal cabuk di sini spesial banget? Ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Yap, ini sumsum tulang sapi. Fungsinya tentu saja sebagai penyedap agar rasa sambal cabuknya semakin endes. Sip deh, beres. Saatnya membungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Durasi proses pengukusan lumayan lama loh, bisa sampai 1 jam lamanya. Wah, mau makan enak emang butuh perjuangan dan kesabaran ya. Wih, sudah matang nih. Jangan pandang sebelah mata warnanya yang hitam pekat. Kalau udah nyicip, dijamin nagih deh. Ahai! Nah, biar paginya makin semangat, Ragam kasih yang cantik-cantik nih. Pemandangan pantainya jelas eksotis. Gadis-gadisnya juga menarik. Tapi yang asik untuk dikulik, kain pantainya itu loh yang punya segudang fakta unik. Hea. Cius fams, kain pantai ini bisa ditemui di hampir semua objek wisata pantai di Indonesia, bahkan Asia. Ternyata made in Jawa Tengah loh. Yuk kita lihat cara buatnya. Sebagai permulaan, bahan dasar kain harus dicuci terlebih dahulu. Kain putih yang digunakan sebagai bahan dasar ini biasa disebut dengan kain rayon. Sejenis kain semi sintetis yang juga dikenal dengan sebutan sutra buatan. Selain terlihat berkilau, kain rayon juga tidak mudah kusut loh. Harus diinjek-injek gini ya fams, supaya cairan pembersih kainnya bisa meresap. Ayo, semangat kakak!
Kain putih yang telah dicuci dan ditiriskan kemudian masuk ke tahap penjemuran. Proses penjemuran berlangsung selama hampir seharian. Panasnya sinar matahari tentu jadi andalan. Kalau lagi terik sih 6-7 jam juga cukup. Tapi jika cuaca tidak mendukung, bahan kain harus dimasukkan dan dijemur keesokan harinya lagi. Nggak boleh nginep di luar malam-malam, takutnya nanti malah lembab. Dari banyaknya teknik pewarnaan dan pembuatan pola kain pantai di sini, salah satunya dengan cara seperti ini nih. Menggunakan alas plastik pada lantai, kain yang telah diberi pola dan warna dasar kemudian disusun secara memanjang. Susunan kain ini kemudian dikerutkan dengan cara diulir atau digulung sedikit dengan jari. Prosesnya memang serba manual. Berhubung kainnya panjang, sabar-sabar aja ya bikinnya. Hihihi. Sip deh, kalau kerutan pada kain sudah menyeluruh, tinggal masuk tahap pewarnaan yang kedua. Pada tahap pewarna yang kedua ini, intensitas warna yang dipergunakan harus lebih tebal ketimbang warna dasar. Bukan tanpa tujuan, kerutan-kerutan yang dibuat sepanjang kain inilah yang nantinya akan membentuk pola pecah-pecah pada kain. Dengan pewarnaan kedua yang lebih tebal ini, gradasi warna pada kain nantinya bisa terlihat, fams. Biasanya sih kain-kain ini akan didiamkan selama 1 atau 2 malam sebelum dijemur kembali. Duh, nyiramnya udah kayak nyiram bunga aja nih. Semangat ya kakak nyiramnya. Selain cara tadi, teknik lain yang dipergunakan dalam membuat pola dan pewarnaan kain pantai di sini seperti ini nih misalnya, dengan menggunakan teknik cetak saring atau sablon. Untuk industri konveksi, sebagian berpendapat seseorang berkebangsaan Jepang lah yang pertama kali mengembangkan teknik cetak atau sablon pada kain di tahun 1600-an. Pada masanya dulu, motif khas pakaian kimono yang menjadi simbol identitas masyarakat negeri Sakura sudah menggunakan teknik sablon ini loh. Barulah pada tahun 1800-an, teknik sablon menyebar hingga ke dataran Eropa dan mulai dipatenkan oleh pria berkebangsaan Inggris di tahun 1907. Menggunakan layer atau cetakan seperti ini, bahan dasar kain akan bisa dikreasikan sesuai pola atau pesanan yang diinginkan. Cetakan pada sablon ini berukuran sekitar 120 x 120 cm. Cukup disesuaikan posisinya pada rel yang terbentang sepanjang kain di atas papan. Beres! Proses pengerjaannya, kain yang telah direntangkan dengan kuat akan disapukan menggunakan palet atau kuas yang terbuat dari karet. Tentu saja dengan menggunakan warna yang dimau. Satu layer menggunakan satu warna. Kalau mau lebih dari satu warna juga bisa kok, tinggal ganti layernya aja. Kemudian, kain hasil cetakan sablon akan diangin-anginkan seperti ini nih, supaya tintanya mengering sebelum masuk proses selanjutnya. Kali ini kain yang telah melalui tahap penyablonan akan digulung kembali untuk masuk ke dalam tabung penguapan. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit. Dengan di steam atau diuap dalam suhu sekitar 150 derajat Celcius inilah, warna dan motif pada kain akan semakin indah keluar, serta mampu membuat warna pola awet dan tahan lama. Tuh fans! Eits, proses belum selesai loh. Setelah keluar dari tabung penguapan, kain kembali diurai untuk masuk tahap berikutnya. Kali ini kain kembali direndam dalam cairan khusus untuk selanjutnya kembali dibilas dan dicuci bersih. Proses ini juga bertujuan semakin memperkuat hasil sablonan supaya nggak mudah luntur. Panjangnya proses membuat selembar kain pantai ini sudah jelas agar hasil yang didapat berkualitas. Jualnya lebih gampang sekarang, tapi keuntungannya sulit sekarang. Bahan-bahannya naik semua, naik dulu cari keuntungan bisa. Nah, ini dia nih penampakan kain pantai yang telah melalui rangkaian proses atau tahapan yang panjang. Proses penjemuran terakhir ini kembali harus dilakukan selama seharian, sekitar 6-7 jam jika cuaca terik. Eits, pagi-pagi jangan emosi. Jangan salah sangka dulu ah. Emang begini cara termudah untuk memotong kainnya.
Kelihatannya sih kayak nyobek asal-asalan ya fams, tapi ternyata semua sudah ada ukurannya. Biasanya sih ukurannya sekitar 120 kali 120 cm. Nantinya sebagian kain hasil sobekan ini akan dibikin rumbai-rumbai pada tepiannya supaya hasilnya lebih cantik lagi. Siapa sangka dalam seharinya di sini ternyata mampu membuat hingga 2000 meter kain pantai loh. Wah, keren ya. Jangkauan pemasarannya juga kece, seluruh Indonesia, juga pasar Asia, khususnya Filipina. Jangan-jangan kain pantai yang kalian pakai juga produksi sini ya? Ahai! Buat yang ngaku anak band yang jago soal musik, mari merapat, ada yang mau nyanyi nih. Kuilah, kita ajak deh kamu-kamu semua jalan-jalan ke sentra pembuatan gitar di Jawa Tengah. Memang fans, hampir sebagian besar penduduk di sini telah turun-temurun mencari nafkah sebagai pengrajin gitar loh. Katanya sih sudah dimulai sejak tahun 60-an dulu. Jangan anggap remeh ya fans. Jangankan pasar lokal, pasar gitar dunia pun sudah pernah dijamah. Pernah ke luar negeri, dulu itu pernah tahun 2008 tuh pernah di Italia, pernah di Singapura, pernah di Malaysia itu dulu. Tapi sekarang itu memenuhi syarat di Indonesia saja saya masih kurang gitu loh Pak. Jadi nggak keluar gitu. Tidak semua pengrajinnya memproduksi gitar utuh dari proses awal hingga akhir. Rata-rata mereka saling berbagi tugas pembuatan gitar berdasarkan bagian-bagiannya. Dari mulai tahap perakitan awal hingga pengecatan yang biasanya dilakukan di lain tempat. Nah, supaya lebih mudah membentuk bodi, kita bikin cetakannya dulu ya. Gunakan mesin potong khusus untuk membuat alur kayu agar mudah melengkung pada sekitar bodi gitar. Proses penyusunan rangka bodi gitar ini bukan tanpa perhitungan loh. Kalau buatnya asal, bisa-bisa nada yang dihasilkan justru nggak karuan. Jangan lupa beri lem dan dijepit ya, supaya semakin lekat. Fans, untuk membuat gitar prosesnya memang sulit. Butuh ketelitian dan pengalaman yang cukup juga. Tapi mudah kok kalau dipelajari. Tinggal ikuti saja alur yang sudah diajarkan turun-temurun. Kalau rangka bodi sudah terbentuk, tinggal sempurnakan aja nih. Kita tutup bodi gitarnya supaya tabung resonansinya bisa terbentuk. Siap deh, pada bagian bodi gitar ini biasanya sih kayu yang digunakan adalah kayu triplek. Alasannya tentu berhubungan dengan kualitas suara yang dihasilkan nanti. Potong sesuai alur cetakan bodi gitar ya. Hati-hati, pisaunya tajam. Jangan sampai salah potong, apalagi kena tangan. Ngeri. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan neck atau leher gitar. Berbeda dengan bahan bodi gitarnya, untuk neck atau leher gitar ini harus menggunakan kayu yang solid atau kuat. Kalau di sini sih biasanya menggunakan jenis kayu mahoni atau kayu sonokeling yang berkualitas baik serta memiliki tekstur serat kayu yang menarik. Leher gitar yang bagus adalah yang lurus sempurna. Kalau leher gitar terlihat melengkung apalagi letoy, mending nggak usah dibeli deh. Suaranya pasti hancur. Di sini beragam produk alat musik bisa dihasilkan. Meski yang terpopuler adalah gitar, banyak pengrajin juga memproduksi ukulele loh. Itu loh sejenis gitar berukuran kecil yang biasanya hanya memiliki 4 senar. Nah, setelah terbentuk bodi gitar atau ukulele utuh, proses pengamplasan perlu dilakukan agar permukaan menjadi halus dan rapi. Ngamplasnya manual aja ya. Kalau pakai mesin, nanti hasilnya beda. Oh iya, sebelum masuk ke tahap pengecatan, gitar juga perlu untuk dijemur selama 2 hingga 3 hari lamanya. Tujuannya agar kayu pada gitar benar-benar kering sehingga cat bisa mudah meresap dan menempel pada gitar. Kalau mendung harus buru-buru diangkat ya, jangan sampai gitar basah dan jadi melempem.
Proses pengecatan gitar antara 2 hingga 3 kali. Usai diberikan cat dasar, biasanya gitar akan dirapikan atau dihias dengan ornamen sesuai tren atau pesanan. Oh iya, fingerboard pada leher gitar juga harus dilengkapi ya. Pasang fret atau besi melintang di sepanjang fingerboardnya. Pada gitar akustik, jumlah fret adalah 19. Fret ini penting loh, karena menentukan nada pada senar. Nah, supaya tampilan gitar lebih oke, tinggal dipintur aja nih menggunakan alat semprot ini. Faktor cuaca sangat mempengaruhi jumlah gitar yang bisa diproduksi para pengrajin di sini. Jika cuaca bagus, rata-rata kelompok pengrajin bisa menghasilkan 8 hingga 10 lusin gitar per minggunya. Tapi kalau cuacanya buruk tak menentu kayak hati kamu, paling cuma 5 lusin aja nih yang bisa dihasilkan dalam 1 minggu. Oh iya, ada yang lupa. Mana bisa bunyi kalau gitarnya nggak dipasang senar? Ada 6 buah senar gitar yang terhubung dari pangkal hingga tuner di ujung kepala gitar. Pasang dan setel satu persatu ya, hingga ketemu nada merdu yang dimau. Janjimu ngomong sedewa, lale sewulan ra ono, lamitmu nalika smono, ning stasiun balapan Solo. Aduh, buat yang ditinggal pergi pasangannya tanpa kabar, tetap semangat ya. Jalan-jalan gih. Karena Indonesia itu indah untuk dijelajahi. So, jangan lupa ya fans, cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Ahai! Janjimu ngomong sedewa, lale sewulan ra ono, lamitmu nalika smono, ning stasiun balapan Solo.